Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilal Huda. NIM saya 197064516024, mata kuliah Cyber Physical System, kelas R02. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teknologi microcontroller. Untuk yang pertama adalah alat dari microcontroller itu sendiri, seperti ini. Di sini saya memiliki microcontroller ESP8266. Selanjutnya adalah pengertian dari microcontroller itu sendiri, merupakan sebuah komputer kecil yang dikemas berupa chip IC atau Integrated Circuit, di mana alat ini dirancang secara khusus untuk melakukan tugas ataupun operasi tertentu. Chip ini disebut mini komputer karena memiliki semua fitur dan komponen seperti RAM, port, dan lainnya. Akan tetapi, microcontroller memiliki keterbatasan proses dan kerja. Meskipun lebih praktis, penerapannya hanya untuk kerja khusus, bukan general seperti komputer ataupun laptop normal. Selanjutnya yaitu adalah microcontroller menurut para ahli. Yang pertama adalah microcontroller menurut Chamim. Microcontroller adalah sistem komputer di mana sebagian atau seluruh elemen berada di dalam IC atau integrated circuit. Secara umum ini merupakan sistem komputer yang spesifik mengerjakan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu adalah menurut Setiawan. Menurut Setiawan adalah microcontroller adalah IC dengan komposisi kepadatan komponen yang tinggi. Semua bagian di microcontroller berada di satu chip yang terdiri dari CPU, ROM, RAM, input-output, timer, dan interrupt controller. Yang terakhir adalah microcontroller menurut Agus Bejo. Microcontroller yaitu integrated circuit dengan kapabilitas untuk diprogram dengan cara dihapus dan tulis ulang beberapa kali. Ya, di sini komponen microcontroller yaitu perangkat komputer mini ini memiliki komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan sistem. Struktur pembentukan komponen microcontroller ini saling berkaitan untuk dapat menerima perintah program dari penggunanya. Berikut ini adalah beberapa komponen microcontroller. Yang pertama ada CPU, yang kedua RAM dan ROM, yang ketiga port serial, yang keempat timer dan kontrol, yang kelima port input atau output, yang keenam ada special function block, yang ketujuh adalah interrupt control, yang kedelapan ada analog to digital converter, yang kesembilan ada digital to analog converter. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis dari microcontroller. Yang pertama ada microcontroller Arduino. Microcontroller Arduino termasuk yang umum tersedia sehingga tidak repot menemukannya. Sebagian user, Anda dapat menggunakan chip ini untuk keperluan kerja sederhana tetapi berulang. Fungsi juga termasuk timer dan kontrol sehingga kerja dan dapat diatur. Yang kedua ada microcontroller Atmega 8535 yang merupakan konfigurasi chip yang cukup kompleks. Di sisi lain, fungsinya tetap mampu meningkatkan efisien kontrol, terutama jika membutuhkan kerja yang cukup berat. Anda dapat memperoleh chip ini dari produsen atau agen resmi yang bebas beredar. Yang ketiga adalah microcontroller Atmega 16, yang termasuk chip yang berkapabilitas tinggi. Pembuatannya secara khusus untuk menunjang kerja tertentu. User cukup melakukan setting sesuai kebutuhan, lalu melakukan kontrol agar bekerja secara efektif. Yang terakhir ada microcontroller AVR. Ya, di sini untuk microcontroller AVR adalah tipe chip yang memberikan satu clock. Anda akan mudah menemukan tipe tersebut karena sering digunakan. Selain itu, penerapannya juga fleksibel untuk fungsi kerja linear yang mengontrol suatu alat. Yang selanjutnya ada fungsi dari microcontroller itu sendiri. Yang pertama ada pembangkit osilasi, yang sebagai flip-flop dan pembangkit osilasi. Pekerjaan ini tidak perlu sistem kompleks sebab
Cukup program yang efisien dan sederhana untuk tujuan tersebut. Anda menggunakan chip control, bukan prosesor. Yang kedua ada timer and counter. Fungsi microcontroller adalah timer and control. Chip ini mampu melakukan kerja sesuai waktu dan periode yang diberikan. Yang ketiga ada converter. Fungsi lain adalah converter, yaitu mengubah analog ke digital. Masukan yang masuk berbentuk analog lalu dikonversi agar kompatibel dengan proses sistem digital. Yang keempat ada encoder dan decoder. Microcontroller juga mempunyai peran untuk mengkodekan data input menjadi sebuah data bilangan dengan menggunakan format tertentu. Selain itu, juga dapat berperan sebagai alat untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Yang kelima ada ADC atau Analog Digital Converter. Peran microcontroller sebagai ADC adalah untuk mengubah sinyal input analog dari perangkat masukan eksternal menjadi sinyal input digital. Selain itu, fungsi ADC juga dapat digunakan untuk komunikasi antar microcontroller dengan perangkat eksternal yang mempunyai gelombang sinyal output berupa gelombang sinyal analog. Yang terakhir ada flip-flop. Peran microcontroller sebagai flip-flop yaitu mengubah arus dengan sinyal inputan pada satu atau beberapa input kontrol yang akan dikonversi menjadi satu atau dua output saja. Selanjutnya ada perbedaan antara microcontroller dan microprosesor. Yang pertama ada kapabilitasnya. Dari segi kapabilitas sendiri, microcontroller lebih kecil dan bukan chip untuk bekerja kompleks. Di sisi lain, untuk prosesor memang dibuat untuk tugas yang umum, kompleks, dan skala besar. Akan tetapi, memori yang dipakai terpisah, sehingga membutuhkan komponen dan alat lain yang terkoneksi agar performa lebih optimal. Yang kedua ada komponen. Microcontroller ada CPU dengan kelengkapan di satu chip saja. Sebaliknya microprosesor adalah chip untuk processing. Tugasnya sebatas mengolah data hasil input sesuai dengan task dan komen. Selain itu, keluaran ataupun output diberikan ke alat lainnya. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi dari keduanya juga berbeda, yaitu microcontroller berfungsi ke kontrol dan microprosesor hanya untuk melakukan proses. Yang keempat atau yang terakhir ada dari segi biayanya. Keduanya memang memiliki harga yang relatif. Meskipun lebih kecil dan sederhana, microcontroller membutuhkan biaya tinggi untuk membuatnya. Sebaliknya, mikroprosesor juga butuh biaya tinggi ketika dibuat agar menunjang kapabilitas yang lebih besar. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari microcontroller itu sendiri. Keunggulannya yang pertama ada pengoperasian yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua ada pin di dalam microcontroller dapat diprogram multifungsi ataupun beragam perintah. Yang ketiga ada waktu yang dibutuhkan microcontroller untuk dieksekusi sebuah perintah sangatlah cepat. Yang keempat dapat berperan sebagai mikrokomputer secara mandiri tanpa memerlukan komponen digital tambahan lainnya. Yang kelima ada hemat biaya. Hal ini karena microcontroller memiliki integrasi yang lengkap dan multifungsi. Ya, di sini ada beberapa kekurangan ataupun kelemahan dari microcontroller. Yang pertama ada kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi dalam mengolah data. Yang kedua ada memiliki RAM dan ROM yang kecil. Yang ketiga hanya dapat menerima perintah program sederhana. Yang keempat ada kemampuan untuk eksekusi sebuah perintah dalam waktu yang bersamaan, sangat terbatas. Mungkin untuk penjelasan microcontroller cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.